pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk beberapa menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan Bapak terkait masalah yang terjadi di kelas saya. Di sini ada beberapa masalah yang ingin saya perbincangkan. Hanya saja saya akan membahas beberapa saja Pak. Untuk masalah-masalah yang urgent itu di kelas saya itu yang pertama tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi begini, siswa saya itu kesulitan untuk menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa saya mengalami hal tersebut? Baik Bu, bisa saya Anda jawab. Menurut saya beberapa hal yang pernah saya alami itu, siswa-siswa itu kadang-kadang sudah berpikir bahwa bahasa Indonesia itu membosankan. Ya. Jadi mereka kadang di kelas itu enggan untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan semangat. Kemudian tentang ide pokok, kemungkinan anak juga belum paham apa yang dimaksud dengan ide pokok, sehingga mereka kesulitan dalam menentukan ide pokok itu sendiri dalam suatu paragraf. Penyebab selanjutnya mereka yang kemampuan membaca sudah bagus, kemudian juga suka terhadap bahasa Indonesia, tapi mereka belum bisa membedakan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, hal ini juga akan menjadi penyebab siswa kurang memahami dalam menentukan ide pokok. Beberapa siswa ada yang kurang suka terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ada yang berpikiran bahasa Indonesia itu membosankan. Nah, yang punya mindset semacam ini kemungkinan mereka nggak suka terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Beberapa kasus minat membaca, minat menulis siswa itu masih sangat kurang. Itu mungkin yang menjadi penyebab siswa kesulitan menentukan ide pokok. Nah, selain faktor itu, kadang-kadang juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Misalnya kurangnya dorongan, baik dari orang tua maupun dari guru, kurang motivasi dari orang tua dan dari guru. Nah, selanjutnya juga kadang kita dalam mengajar tidak tepat memilih metode, memilih strategi. Penyebab yang lain tidak ada kebiasaan Bu, tidak ada kebiasaan membaca dan menulis sejak dini. Terus menurut Bapak itu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kalau menurut saya, faktor yang paling dominan itu, faktor yang paling menentukan siswa tidak bisa menganalisis atau menentukan ide pokok suatu paragraf, ya karena itu kemampuan literasi anak masih kurang, karena tidak ada pembiasaan membaca sejak dini. Oleh karena itu ya alangkah baiknya mulai dari sekarang kelas 5 kita mulai gerakan pembiasaan literasi. Gerakan literasi. Ya, selain gerakan literasi itu tadi ya Bu, mungkin itu bisa memanfaatkan ruang kelas yang ada di belakang, di belakang yang paling belakang itu dimanfaatkan sebagai pojok baca. Pelaksanaannya juga harus terprogram dengan baik. Nah, setelah programnya ada, pojok belajarnya ada, lakukan kegiatan itu secara teratur. Jadi gini ya Pak, dalam hal ini solusi yang harus saya lakukan itu diantaranya itu yang pertama kan adalah gerakan literasi ya. Terus memanfaatkan pojok baca di ruangan di belakang kelas itu yang buat pojok baca itu. Terus programnya dan pemantauannya dilakukan secara berkala biar kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Seperti itu ya Pak, seperti itu. Ya baik Bapak, terima kasih.
Kemudian ada satu masalah lagi terkait pembelajaran matematika. Jadi siswa saya itu kesulitan dalam mengoperasikan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Contoh kasusnya begini, kalau diberi pecahan 1/2 ditambah 1/3, mereka pasti langsung menulis hasilnya dengan angka 2/5. Itu padahal kan harusnya kita samakan begitu. Nah, itu siswa saya itu banyak yang merasakan kesulitan. Itu menurut Bapak itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oke Bu, coba begini. Kalau Ibu pernah mengajarkan matematika, penjumlahan pecahan yang penyebut tidak sama, tetapi hasil penjumlahannya itu tidak sesuai harapan itu kan? Secara umum itu mata pelajaran matematika itu kan abstrak. Kemudian kemungkinan juga kesiapan belajar siswa itu masih kurang Bu. Kemungkinan ada pengalaman masa lalu lah Bu, yang mengatakan atau mindset mereka itu sudah tertanam dalam pikiran mereka itu bahwa matematika itu pelajaran yang sangat menyulitkan. Jadi sebelum mereka mulai belajar pun sudah ada rasa ragu untuk melakukan pembelajaran matematika. Ya sudah trauma karena mereka menganggap matematika itu sulit. Nah kemudian yang kedua, coba Ibu lakukan pemetaan. Barangkali kemampuan menghitung mereka itu memang masih rendah. Kemampuan hitung dasar matematika mereka itu masih rendah Bu. Jadi dalam hal ini jika kemampuan dasar hitung mereka rendah, tentu saja dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan yang tidak sama penyebut akan mengalami kesulitan. Tapi tidak menutup kemungkinan, mohon maaf ya Bu ya, mungkin metode atau strategi belajar yang diterapkan itu kurang tepat sehingga mereka kurang memahami materi yang disampaikan. Cara mengatasinya bagaimana Pak? Menurut pengalaman saya ya Bu ya, pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa mindset anak-anak itu mengatakan bahwa matematika itu sulit kan, maka itu perlu menjadi seorang motivator yang handal di mindset yang tadinya matematika sulit itu menjadi matematika yang menyenangkan gitu ya. Jadi yang kedua mungkin tadi karena ada hal-hal karena ada siswa yang kemampuan hitung dasarnya itu masih kurang, ada yang cukup, ada yang baik, itu perlu mengatakan pemetaan dulu mana yang kurang, kemudian mana yang sedang dan mana yang cukup dalam hal hitung dasar matematika. Sebentar Kak, mau tanya untuk pemetaan, misalnya kegiatan yang dilakukan itu bisa berupa tes, itu bisa seperti itu. Ya. Kemudian itu bisa memilih strategi dan media belajar yang tepat Bu. Kalau saya untuk materi ini dulu pernah menggunakan kalau tidak ya apa itu kertas yang dipotong-potong itu namanya apa ya Bu? Oh iya, kartu pecahan juga. Pertanyaan terakhir ini Pak, tadi kan kita sudah banyak sharing, sudah banyak berbincang tentang trik termasuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Menurut Bapak ini pertanyaan terakhir, sebagai guru, saya sebagai guru, bagaimana sikap saya agar disukai anak di kelas, menjadi motivator yang baik. Kan tadi Bapak menyampaikan terutama untuk pelajaran matematika kan saya harus bisa merubah mindset anak dari tidak bisa menjadi bisa. Nah mungkin Bapak ada tips untuk saya agar bisa menjadi guru yang diidolakan. Kurang lebih seperti itu mungkin Bapak. Agar itu menjadi idola anak-anak ya harus memposisikan diri ibu sebagai pengganti orang tua di rumah.
Jadi ya harus cukup dengan anak, maunya anak apa gitu loh ya, kita tinggal mengarahkan saja. Kemudian dalam pembelajaran itu tadi kan saya bilang bahwa kita harus menjadi motivator yang handal gitu kan ya. Ya kita harus memberikan motivasi-motivasi yang membuat anak itu terpancing untuk belajar lebih giat lagi, misalnya dengan menceritakan hal-hal yang positif, manfaat dari suatu materi yang kita ajarkan. Begini Bu, kebanyakan ya saya sendiri juga begitu kan, kebanyakan kita ketika mengajarkan hanya menggunakan metode drama, sehingga menimbulkan kebosanan-kebosanan yang ada di diri siswa. Karena itu ya sekarang ibu dituntut menjadi guru yang kreatif, yang inovasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bervariasi. Dengan demikian diharapkan siswa tidak bosan dan semakin berminat untuk belajar lebih giat lagi. Semangatnya jadi lebih semangat lagi gitu ya Kak ya. Baik Bapak, sekian perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Monggo silakan Bapak untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Baik, terima kasih kembali.